Bab 65. Mendengar perkataan ayahnya ini, Isabel dengan tidak merasa sungkan, tertawa dengan begitu besar. Nenek benar-benar bisa melakukan hal licik. Sebenarnya, betapa bencinya neneknya kepada ibunya, hingga begitu teganya memberikan tempat meninggal untuk ibu, dan memberitahu kepada ayah jika akan menggunakan uang ini untuk memberikan rumah bagi ibunya, lalu memberitahu kepada ibu bahwa uang ini akan dibuat untuk membeli rumah bagi mereka berdua. Lalu memutarkan badan dan memberitahu Tiffany jika rumah ini akan diberikan kepadanya. Nenek, rumah ini sebenarnya untuk diberikan kepada siapa? Beberapa tahun ini, uang yang ayah simpan bagaimana? Isabel dengan dingin membuka mulut dan bertanya, mengapa ibu setiap kali mengatakan setiap tahun uang yang dia kumpulkan hanya cukup untuk membayar kebutuhan rumah? Ayah Isabel tidak berani melihat Isabel. Ayah, jika ayah masih ingin mengakui aku sebagai putrimu, maka lebih baik ayah mengatakan sejujurnya. Isabel pada saat ini, semua perasaan ayah dan ibunya yang tersimpan sudah dibuat hancur oleh keluarga Hossashi. Jangan lupa, sebelum anak di perutku keluar, maka keluarga Kitadara tidak akan memberikan uang kepadaku. Kamu ingin mengambil hadiahku untuk menikahi wanita lain. Apakah kamu tidak seharusnya bertanya dulu kepadaku? Isabel sudah membuat perhitungan kepada keluarga Hossashi. Keluarga Hossashi, tua muda, semua begitu egois. Pada awalnya, mengira karena ayahnya lemah, maka dia akan berbeda. Sekarang lihat, ayahnya yang dikira berbeda, tidaklah berbeda dari mereka. Mendengar ancaman Isabel, ayah Isabel tiba-tiba merasa begitu panik. Jika tidak ada hadiah pernikahan Isabel, maka bagaimana bisa dia menikahi seorang wanita lagi? Bagaimana bisa dia menikahi wanita yang baru saja dia temui? Isabel, jangan berkata seperti ini. Aku sudah merawatmu hingga dewasa. Kamu tidak boleh melupakan semua apa yang aku berikan kepadamu. Di bawah tekanan ayah, Isabel mulai mengatakan segalanya. Hal antara aku dan ibumu, kamu tidak perlu mengurusinya. Dia merasa begitu kecewa. Ayahnya tiba-tiba membawa hal ini untuk mengancamnya. Melihat kekecewaan di mata Isabel, seketika mengetahui jika dirinya sudah berkata sesuatu yang salah. Dengan cepat memperbaikinya. Tidak, Isabel, kamu mendengarkan ayah. Tidak peduli aku sudah bercerai atau tidak dengan ibumu.
kamu tetaplah putriku. Kamu masih bermarga Hosasi. Perkataan ayah Isabel semakin membuat Isabel merasa sakit. Isabel dengan perlahan menutup matanya. Dalam saat ini, tiba-tiba dia tidak ingin berbicara apa-apa lagi. Pada awalnya, dia masih memiliki harapan pada saat ayahnya melihat dirinya, dia akan merasa menyesal dan mengakui kesalahannya. Tetapi dia salah. Ayahnya sama sekali tidak berniat untuk mengakui kesalahan dan menyesal. Ayahnya sampai sekarang masih memikirkan wanita perjodohannya tadi. Ayahnya hanya berharap dari tangannya menerima begitu banyak uang, lalu bercerai dengan ibu dan menikahi wanita lain. Ibu, maaf, aku menyakitimu. Jika tidak ada uang ini, kemungkinan ayahnya tidak akan begitu kelewatan. Ibu, maaf, jika bukan karena diriku, kemungkinan kamu bisa hidup lebih bahagia. Pada awalnya, Isabel mengira jika ayahnya akan mengubah pemikirannya dan hidup dengan baik bersama dengan ibu. Tetapi, melihat saat ini, seperti sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Isabel berdiri, berniat untuk meninggalkan. Pada saat ini, handphone ayah Isabel tiba-tiba berbunyi. Ayah Isabel baru saja dikejutkan oleh perkataan Isabel. Menjatuhkan handphonenya di atas meja. Tidak tahu bagaimana bisa seperti ini. Ayah Isabel dengan begitu panik mengangkat telepon. Isabel memijit matanya merelekskan. Tidak begitu lama, terdengar suara wanita dari dalam sana. Suamiku, kamu kapan pulang ke rumah? Aku sudah membuat makan malam dan menunggumu. Begitu suara wanita ini terdengar, seluruh wajah orang di sana tiba-tiba berubah. Suara ini bukanlah suara Ibu Isabel, merupakan suara wanita asing. Isabel merasa begitu marah melihat ayahnya. Berapa banyak ayahnya mencari wanita di luar sana. Ayah Isabel tidak tahu bagaimana menjelaskan telepon ini. Melihat ke arah ayahnya, jawab, dia sudah menelponmu. Wanita di dalam telepon tersebut mendengar suara telepon. Dengan segera berubah menjadi suara memperingatkan. Siapa? Siapa di sana? Farhan, cepat jelaskan kepadaku. Mengapa ada suara wanita? Farhan adalah nama ayahnya. Farhan mendengar nama ini sungguh memberi sentakan. Wajah ayah Isabel memerah. Dia hari ini terlalu banyak merasa begitu malu. Terlebih tertangkap basah oleh anak dan menantunya.
Kamu jangan berpikir sembarangan. Akhirnya, ayah Isabel menjawab, Itu adalah putriku. Di seberang sana terdiam. Semua kemarahannya melenyap. Detik selanjutnya, tanpa keraguan mematikan telepon. Tubuh Isabel gemetar. Jika dia tidak berpegang dengan meja, takutnya dia akan jatuh, mengenaskan di atas lantai. Hari ini, dia benar-benar membuka mata dunia. Dia mengira ayahnya hanya sedang menggila, melakukan perjodohan di luar sana. Dan ternyata, dia di luar sana bahkan sudah memiliki keluarga. Isabel tiba-tiba berpikir tidak ingin lagi membiarkan ibunya melanjutkan bersama dengan ayahnya. Ini benar-benar sungguh tidak adil bagi ibunya. Kita pergi. Isabel memandang dalam ayahnya, memutarkan badan dan pergi. Ravindra tidak mengatakan apapun, hanya memegang dalam-dalam tangan Isabel, memberikan dukungan dan menenangi dia dalam diam. Isabel menatap terima kasih kepada ayahnya. Setidaknya, lelaki yang menandatangani kontrak dengannya ini jauh lebih kuat dibandingkan ayahnya. Setidaknya, Ravindra sudah mengatakan dengan jelas jika pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak. Dan ayah menggunakan nama cinta terhadap ibunya, membuat ibunya menjadi seperti budak di keluarga Hosasi. Dan memutarkan badan sudah memiliki keluarga lain di luar. Pantas saja setiap tahun pendapatan hanya cukup untuk biaya sewa. Ternyata dia memakai biaya itu untuk menghidupi keluarga lainnya di rumah. Ayah Isabel melihat Isabel yang berjalan pergi. Dalam seketika merasa panik. Dengan segera berkata, Isabel, kamu jangan salah paham. Aku juga baru mengenalnya. Sebelum, aku tidak pernah mengenalnya. Semakin menjelaskan, semakin hitam. Isabel tidak ingin lagi mendengarkan penjelasan ayahnya. Menarik Ravindra pergi meninggalkannya. Ayah Isabel berdiri di tempat. Bagaimana ini? Dia harus bagaimana? Ayah Isabel termenung begitu lama. Begitu jiwanya kembali, dengan cepat menelpon memberitahukan masalah ini kepada ibunya. Tidak bisa dikatakan ibunya bisa memikirkan jalan keluarnya. Dan begitu ayah Isabel memberitahukan permasalahan ini kepada ibunya, menerima amukan amarah ibunya. Kamu benar-benar tidak berguna. Bagaimana bisa kamu membiarkan Isabel mengetahuinya? Bukankah aku sudah memberitahu kepadamu, harus hati-hati. Menunggu hingga wanita di luar sana hamil anakmu, kamu barulah mengakuinya. Sekarang Isabel sudah mengetahuinya. Nantinya bagaimana ingin meminta uang darinya? Benar-benar keluarga Hosasi yang tidak tahu malu.
Pada saat ini, Nenek Fitri masih melihat ke arah uang di tubuh Isabel. "Ibu, maka aku harus bagaimana?" Ayah Isabel bertanya. Saat ini dia tidak memiliki ide apapun. "Pulanglah terlebih dahulu. Setelah pulang, baru memikirkan cara," Nenek Fitri berkata. Pada saat itu, kita harus mati-matian tidak mengakui. Menantumu menuduhmu. Hanya dengan kita mati-matian tidak mengakui, maka istrimu belum tentu akan mendengar perkataan Isabel. Perkataan Nenek Fitri ini cukup jahat. Tetapi di telinga ayah Isabel merupakan suara penolongan. Adanya dukungan ibunya, maka ayah Isabel hanya tinggal melakukannya. Isabel dan Ravindra naik ke atas mobil dan kembali ke hotel. "Kamu berniat bagaimana mengurusi permasalahan ini?" Ravindra yang tadi tidak mengatakan apapun adalah untuk menghormati Isabel. Hal ini mau bagaimanapun merupakan permasalahan keluarga kita darah. "Aku juga tidak tahu." Isabel menggunakan tenaganya mengelap wajahnya, membangkitkan semangat. "Ravindra, aku sungguh menyesal. Jika pada saat ini bukan karena aku, apakah akhir ibuku bisa berbeda?" "Jangan berpikir sembarangan." Suara Ravindra meredup. "Kamu hari ini berbicaralah baik-baik dengan ibumu. Lalu, jika kamu sudah menginginkan mereka bercerai, maka aku yang akan mengurusi masalahnya, perceraian itu." "Baik, terima kasih." Isabel begitu serius berterima kasih kepada Ravindra. Mendengar perkataan terima kasih Isabel, di dalam hati Ravindra merasa tidak begitu senang. Semua yang dia lakukan bukan hanya untuk mendengar ucapan terima kasih dari Isabel. Dia hanya berharap Isabel tidak selalu menganggap dia sebagai orang luar. Tunggu, mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran ini? Ravindra mengerutkan alisnya. Dirinya sejak kapan memulai memiliki pemikiran seperti ini? Mengapa pada saat itu pemikiran ini keluar begitu saja? Hati Isabel sedang tidak menanti. Sama sekali tidak menyadari perubahan Ravindra. Dia sekarang hanya memikirkan membuat ayah ibunya bercerai. Tetapi perkataan ini, bagaimana caranya dia mengatakannya kepada ibunya? Apakah ibunya sanggup menahan tekanan ini? Harus bagaimana? Bagaimana harusnya dia berbicara dan melakukannya? Isabel menelpon ibunya. "Halo, Ibu? Ibu berada di mana sekarang?" "Di dalam kamar. Bukankah kamu menyuruhku beristirahat?" Ibu Isabel tersenyum berkata, "Kenapa? Mengapa suaramu terdengar seperti tidak memiliki tenaga?" Pandangan mata Isabel meredup. "Ah, tidak apa-apa."
Ibu lapar tidak? Aku membawa ibu untuk pergi makan. Ibu Isabel merasa ragu, berkata, "Baru saja aku mendapat telepon dari Tiffany. Dia sekarang sudah berada di kota, memintaku untuk menjemput dia." Tiffany, bagaimana dia bisa datang ke kota? Dia datang untuk apa? Terhadap putri dari pamannya, dia sudah tidak memiliki kesan apapun lagi. Isabel memutarkan badan melihat Ravindra. Pandangan mata penuh memohon membuat Ravindra tidak bisa menoleh. Ravindra dengan ringan menganggukkan kepala. "Ibu, jangan pergi. Aku akan menyuruh Ravindra untuk menjemput. Karena dia juga sedang mengendarai mobil. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ada orang lain tidak enak untuk membicarakannya." Isabel berkata kepada ibunya, Ibu tunggu aku di kamar. Aku dengan cepat akan sampai." Setelah selesai mengatakan, Isabel menghembuskan nafasnya dalam-dalam, berkata kepada Ravindra, "Tolong kamu jemput ibu. Aku ingin memberikan hal ini kepada ibu hari ini. Aku tidak akan hanya duduk diam. Nenek dan ayah sungguh kelewatan. Ibu begitu baik, selalu diinjak oleh mereka. Aku sudah tidak bisa menahannya." Ravindra tanpa memasang ekspresi apapun, menganggukkan kepala. Naik. Mobil berjalan stabil. Isabel turun dari dalam mobil dan berjalan masuk ke dalam hotel. Ravindra yang melihat punggung Isabel yang pergi meninggalkan, menyimpan ekspresi yang tidak bisa ditebak oleh orang.